Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Caca Sinaga. Di sini saya akan memandu jalannya debat kedua calon Bupati Deli Serdang. Dipersilakan kepada dua calon Bupati Deli Serdang untuk memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Imelda Borusyahaan, MPM 19110051, mencalonkan diri sebagai calon Bupati Deli Serdang. Baiklah, kepada calon Bupati. Perkenalkan, nama saya Cindy Veronica Ritonang. Saya sebagai lawan debat dari Ibu Imelda Syahan. Baiklah, di sini sebelum masuk ke pertanyaan, di sini saya akan menanyakan apa visi dan misi dari kedua calon bupati. Dipersilakan kepada Ibu Imelda. Baiklah, saya akan menjelaskan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi calon Bupati Deli Serdang. Yang pertama, saya akan meningkatkan mutu transportasi umum kepada masyarakat Deli Serdang, di mana seperti yang kita ketahui bahwa transportasi umum di Deli Serdang tidak memadai, baik dalam kondisi kesehatan dan layaknya dipakai transportasi umum tersebut, karena transportasi tersebut tidak layak karena sudah masanya untuk digantikan. Yang kedua, saya akan mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat Deli Serdang, karena seperti yang kita ketahui, masyarakat Deli Serdang kebanyakan rata-rata di bawah perekonomiannya. Oleh karena itu, apabila saya terpilih, saya akan meningkatkan mutu masyarakat Deli Serdang menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah, kepada Ibu Cindy. Baiklah, di sini saya memiliki visi pembangunan dengan misi yaitu meningkatkan kualitas SDM manusia yang mampu bersaing dan memanfaatkan iptek sehingga dapat memajukan kesejahteraan ekonomi. Terima kasih kepada dua calon Bupati Deli Serdang. Di sini saya akan membacakan 3 pertanyaan. Silakan dijawab dengan baik. Pertanyaan yang pertama, apabila kedua calon Bupati Deli Serdang terpilih sebagai bupati, tindakan apa yang kalian lakukan untuk kesejahteraan rakyat? Baiklah, kepada Ibu Imelda yang pertama dulu. Baiklah, tindakan yang pertama sekali saya lakukan itu, saya akan memperbaiki baik itu dalam transportasi, yang kedua pembangunan baik itu jalan raya dan jalan-jalan di pedesaan, yang ketiga saya akan memberikan bantuan baik itu dalam bantuan BPJS untuk kesehatan masyarakat, dan saya akan memberikan bantuan melalui jalur pendidikan untuk orang-orang yang memiliki dan berniat untuk melanjut perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu, saya akan membantu meningkatkan sumber daya manusia yang lebih bekerja keras, patuh terhadap norma-norma yang ada, dan membentuk karakter anak bangsa dengan cara pelatihan khusus. Baru saya akan mengurangi tingkat pengangguran seperti yang kita ketahui, yang saya sebutkan di visi misi saya. Baru saya akan membuat suatu rumah-rumah kecil untuk ibu-ibu yang di rumah-rumah saja bekerja dengan membuat anyaman dari bambu, membuat anyaman dari plastik, dan buat bapak-bapak akan saya bikin juga untuk kayak usaha dalam beca online dan ojek online, dan akan melakukan kerjasama antara bupati dengan masyarakat yang ada. Baiklah, kepada Ibu Veronica, silakan dijawab pertanyaan yang saya ajukan. Yang saya lakukan ketika saya terpilih menjadi bupati adalah yaitu sesuai dengan misi saya, meningkatkan kualitas SDM manusia agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi, yaitu saya memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena awal dari SDM yang berkualitas itu sudah tentu pendidikannya pula yang berkualitas. Yang kedua, dengan memberi pelayanan kesehatan, bantuan-bantuan sembako, dengan gizi yang seimbang, sudah pasti mereka dapat menempuh pendidikan yang baik pula. Dan
Setelah itu saya memberi bantuan-bantuan lain seperti layanan kesehatan dan sebagainya. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Ibu kedua calon Bupati Deli Serdang untuk mengatasi perekonomian di Deli Serdang? Baiklah, kepada Ibu Imelda, silakan dijawab. Baiklah, cara saya agar meningkatkan perekonomian di Deli Serdang, seperti yang kita ketahui, manusia itu saling berinteraksi satu dengan lainnya. Apabila kita tidak berinteraksi, maka kita akan sedikit menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti apabila saya sudah menjadi calon Bupati Deli Serdang, saya akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama saya, dengan masyarakat di setempat, dan menanyakan apa sih kendala yang menjadi kendala bagi masyarakat, mengapa perekonomiannya tidak sesuai dan tidak layak. Jadi di sini dapat saya ketahui apa yang menjadi kendala. Apabila saya sudah mengetahui kendala tersebut, saya akan membantu dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang perekonomiannya sedikit terganggu ya, baik itu dalam berupa uang ataupun bantuan. Apabila dia perekonomiannya berupa uang, saya akan memberikan modal bagi orang yang memang layak mendapatkan dan benar-benar ingin memajukan perekonomian keluarganya atau namanya dengan baik. Yang kedua itu saya akan memberikan seperti kayak seminar-seminar agar bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bagaimana itu mengapai perekonomiannya dan mengetahui bagaimana itu perekonomian mereka sendiri. Baiklah, kepada Ibu Veronica, silakan dijawab. Cara saya untuk mengatasi masalah perekonomian sendiri yaitu setelah kita memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, sudah tentu mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang diharapkan menjadi lulusan yang terbaik. Namun kendalanya pasti keterbatasan lapangan pekerjaan. Saya akan mencoba untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan membuka usaha-usaha bagi mereka agar mereka dapat juga mengasah kemampuan mereka, yaitu sumber daya mereka sendiri. Karena yang seperti yang kita tahu itu perekonomian yang maju ketika masyarakatnya sudah mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun bekerja dengan baik mengabdi kepada negara. Baiklah, pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana jika Ibu menjadi calon bupati nantinya di Deli Serdang tidak terpilih sebagai bupati, apa yang Ibu lakukan? Baiklah, kepada Ibu Imelda, dipersilakan. Baiklah, apabila saya nanti tidak terpilih menjadi calon bupati Deli Serdang, saya tidak akan menyerah karena kegagalan akan menuntut kita menjadi orang yang lebih tangguh dan menjadi orang yang lebih kuat. Apabila saya tidak terpilih, saya akan mendukung bupati yang terpilih tersebut dan memberikan bantuan apabila bupati tersebut ingin saya bantu. Yang kedua, menyemangati dan menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, baik itu dalam meningkatkan dan membantu masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik lagi, baik dalam pendidikan, lingkungan, dan bagi sesama kita. Baiklah, kepada Ibu Veronica, silakan dijawab. Yang saya lakukan ketika saya tidak terpilih menjadi bupati adalah menjadi orang yang lebih ikhlas, berlapang dada, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan boleh saja saya tidak terpilih sekarang, tapi saya akan tetap mengabdi kepada lingkungan saya, kepada Kabupaten Deli Serdang ini. Saya akan mendukung para masyarakat, saya akan berperan menjadi penyokong di belakang masyarakat agar mereka menyadari pentingnya peran masyarakat sendiri untuk memajukan negara, wilayah itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, kepada dua calon bupati, saya di sini akan bertanya lagi, apakah ada pesan untuk masyarakat Deli Serdang ini? Dipersilakan untuk Ibu Imelda. Baiklah, pesan saya terhadap masyarakat Deli Serdang, saya mengajak
dan menyarankan kepada warga Deli Serdang untuk memilih saya, Imelda Borusihan, sebagai calon bupati di Deli Serdang. Karena dengan Anda memilih saya akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi sesama kita, meningkatkan pembangunan yang ada di dalam Deli Serdang. Terus itu, saya akan membantu baik itu dalam segi perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Deli Serdang. Baiklah, kepada Ibu Veronica, silakan dijawab. Saya mengajak para masyarakat di Kabupaten Deli Serdang untuk memilih saya, dan kita mari bersama-sama untuk meningkatkan dan memajukan Kabupaten Deli Serdang ini menjadi kabupaten yang lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih. Baiklah, kepada dua calon bupati, terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Selamat siang.